Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edo Protong Bramjono. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi. Limit fungsi merupakan fondasi dasar dari matematika dan merupakan fondasi dari materi turunan. Pastikan semuanya mengamati penjelasan ini dengan cermat agar dapat membantu dalam mempelajari materi turunan. Oke, kita akan langsung membahas definisi limit dan penggunaannya. Eh, Limit. Limit merupakan suatu pendekatan. Eh, Pendekatan yang dapat didekati dari kiri dan dari kanan. Kalau dari kiri dinotasikan sebagai limit, misalkan X mendekati A min Fx. Dari kanan, ini dengan notasi limit X mendekati A plus X. Ini limit sendiri, limit dari kiri harus sama dengan limit dari kanan, sehingga menghasilkan sebuah limit X mendekati A fx, menghasilkan suatu nilai. Jadi kalau digambarkan, misalkan limit dari kiri dia mendekati suatu angka 3. Lalu dari kanan juga menghasilkan suatu angka 3. Dari kiri, dari kanan, 3 juga, sehingga limit eh, X mendekati 3, misalkan X mendekati 3 ya, sama dengan 3. Lalu pengerjaan dari limit sendiri, limit itu sendiri cukup eh, cukup simpel dan mudah dengan misalkan terdapat soal limit X mendekati 2 dari 2X, jadi kita langsung masukkan X-nya itu 2. Jadi limit X mendekati 2, jadi X-nya langsung disubstitusi menjadi 2, jadi hasilnya 4. Nah, tapi hasil limit itu tidak boleh 0 per 0, tangga per tangga, atau tangga min tangga. Kalau hasilnya seperti ini, kita akan melakukan penyederhan atau membuat hasilnya menjadi menghilangkan pembuat nol, atau dapat di eh, menghilangkan pembuat nol. Eh, Metode penyederhanaan sendiri dibagi menjadi 3. Penyederhanaan satu yaitu pakai faktorisasi. Faktorisasi. Kedua, menggunakan sekawannya. Ketiga, menggunakan L'Hopital. L'Hopital ini menggunakan turunan dari pembilang dan penyebut. Ini perkalian sekarang.
Baik, kita akan membahas yang faktorisasi. Seperti namanya ya, faktorisasi. Jadi, misalkan kita mempunyai soal yaitu X min 2 X kuadrat min 4. Nah, ini kan kalau pada pengerjaan limit yang biasanya, yang dasar, itu kan tinggal dimasukkan. Jadi 2 min 2 per 2 kuadrat min 4. Jadi kan 0 per 0. Ini kan tidak boleh. Jadi ya, ini tidak terdefinisi. Sehingga perlu dilakukan penyederhanaan. Di sini kita menggunakan faktorisasi. Jadi ini X min 2 X min 2 X plus 4. Ini kan faktorisasi dari X kuadrat min 4. Jadi ini bisa dibagi X min 2, lalu tinggal dimasukkan 2-nya ke, jadi sisanya X limit X dari 2, 1 per X plus 4. Plus 2. Ini plus 2. Jadi 1 per 2 plus 2 sama dengan 1 per 4. Lalu yang kedua pakai sekawan ya. Kita memiliki contoh, misalkan limit X mendekati 0, eh, contohnya X min akar X sama X plus akar X. Ini kan kalau dimasukkan limit X mendekati 0, kan 0 min akar 0 per 0 plus akar 0. Sehingga hasilnya 0 per 0. Ini tidak boleh. Lalu kita lakukan penyederhanaan dengan mengalihkan sekawannya. Jadi yang penyebutnya itu kita kalikan dengan lawan dari ini kan, yang penyebutnya X plus akar X, jadi dikalikan X min akar X. Yang atas juga X min kan sama dengan limit X mendekati 0. Ini kan tinggal dikalikan. Jadi X kuadrat kan dia dengan ini, terus yang satunya dengan ini dan ini dengan ini. Sehingga hasilnya X kuadrat min 2X per X plus X per X kuadrat min X. Nah, lalu bisa dikeluarkan X-nya, tinggal X min 2 X plus 1 dan ini X min 1. Bisa dibagi X-nya, lalu bisa dimasukkan nolnya, jadi 0 min 2 akar plus 1 dan 0 min 1 dan 1 per 1 sembilan 1. Untuk penyederhanaan yang ketiga, itu menggunakan metode L'Hopital. L'Hopital yaitu dengan menurunkan pembilangan dan penyebutnya. Jadi yang kita mempunyai limit X dari 2, maka yang soal pertama, bahkan X min 2 sama X kuadrat min 4. Masukkan 0, ya kan, dimasukkan 2, isinya kan 0 per 0. Ini tidak boleh. Jadi kita lakukan penyederhanaan. Kan? Tinggal limit X dari 2 diturunkan, X min 2 turunnya kan berarti 1. Ini X kuadrat jadi 2X. Jadi dimasukkan X-nya 2, 1 per 2 kali 2 sama dengan 1 per 4.
Untuk turunan sendiri ini kan sebenarnya bab turunan itu di setelahnya limit. Jadi cara ini yang nanti kita gunakan. Jadi yang paling mudah sih di antara ketiga itu, paling simpel. Jadi kan konsep ini saya jelaskan turunan secara sekilas saja. Jadi turunan itu jika kita menggunakan f-nya yaitu x pangkat n, jadi turunannya itu dia n x n satu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi limit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.